Ya. Oke, Bang Nahak, Majelis Hakim sudah memvonis atau memutuskan hukuman terhadap Nikita Mirzani 4 tahun dan denda 1 M atas pemerasan dan UU ITE. Sebagai praktisi hukum menanggapi hal tersebut, kalau secara hukum gimana Bang? Mungkin Bang komentarnya Bang. Ya, pertama-tama saya bicara dari seorang praktisi hukum. Yang pertama kita harus hormati dulu ya putusan pengadilan dengan vonis 4 tahun dan denda 1 miliar. Ternyata kan yang terbukti itu kan pemerasan dan non ITE, TPPU dan juga pengancaman kan tidak terbukti. Saya dari awal saya sudah bilang bahwa sebenarnya perkara Nikita ini hanya terbukti ITE-nya saja. Kenapa? Karena perkara Nikita kalau bicara tentang pemerasan dan pengancaman TPPU ini memang tidak ada. Kenapa demikian? Terbukti kan bahwa TPPU dan pengancaman tidak ada. Terkait dengan pemerasan itu harus diuji lagi. Makanya lebih baik tim PH-nya Nikita lakukan upaya banding untuk supaya membuktikan bahwa kalau ITE-nya saya yakin ada, tapi ancaman hukumannya kan ringan. Itu Nikita bisa langsung pulang. Karena dia tahan sudah hampir setahun juga, udah 8 bulan, 9 bulan. Jadi kalau ITE dengan ancaman hukuman di bawah 4 tahun, dengan divonis minimal setahun, dia bisa langsung pulang. Kalau soal pemerasan, pengancaman TPPU itu sebenarnya lari ke keperdataan. Kan saya berkali-kali saya sampaikan bahwa Nikita itu sebenarnya ada pekerjaan, endorsement, yang mana RG yang berkali-kali menghubungi Nikita untuk supaya bertemu sama RG, mau bertemu dengan Nikita. Karena Nikita tidak mau, makanya Dr. Oki sebagai yang memfasilitasi waktu itu disambungkanlah kepada email dan itu kan ada pekerjaan endorsement, bahkan ada tawar-menawar kan 5M yang kita minta akhirnya ditaruh kejadian 4 bulan. Sebenarnya yang berlaku itu undang-undang tenaga kerja dan lari ke keperdataan. Tapi kalau ITE-nya saya yakin terbukti dan itu ancaman hukumnya kan di bawah 4 tahun. Dan ketika ITE terbukti dan pengancaman pemerasan TPPU tidak terbukti, ya kita bisa langsung bebas kalau di pengadilan tinggi. Dan apa yang saya sampaikan itu benar. Tapi kalau secara hukum sendiri itu Bang, apakah emang kesepakatan ataukah emang pemerasan sih Bang, mungkin Bang kalau secara hukum ya Bang? Jadi begini, kedua orang bersepakat di dalam hukum itu sebenarnya berlaku undang-undang. Itu undang keperdataan. Sepakat dalam hal apa saja, lisan dan tertulis. Karena hukum kita memang hukum tertulis, harusnya secara tertulis. Tapi kalau lisan dan bisa disaksikan oleh 2 orang dengan bisa rekaman dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan dasar bahwa itu sebenarnya keperdataan. Namanya orang sepakat kan melakukan kegiatan yang positif, kecuali sepakat sesuatu hal yang tidak boleh. Untuk sepakat itu contoh jual beli narkoba, ya. Contoh untuk kasus-kasus yang seperti sepakat untuk menjual barang-barang curian dan lain sebagainya, itu memang tidak boleh. Tapi kalau sepakat untuk pekerjaan yang wajar, apalagi dia di kita seorang artis, saya rasa endorsement itu wajar-wajar saja. Dan ketika disepakati dengan angka 5 miliar dan dijadikan 4 miliar dengan bayar cash dan transfer, saya rasa itu keperdataan. Tapi kalau non ITE kita lihat sendiri nih, kita kan sering bicara di publik, banyak menyakiti hati orang juga. Saya rasa itu terbukti, tapi ITE ancaman hukumannya sangat rendah. Kalau yang kemarin bisa terbukti di kita bisa pemerasan, TPPU dan lain sebagainya, itu ancaman hukuman 20 tahun. Makanya dituntut 11 tahun. Kenapa hakim berani ke 4 tahun? Karena itu yang tadi yang keras itu tidak terbukti. Artinya sebenarnya itu keperdataan. Yang terbukti hanya ITE saja. Kita harusnya divonis langsung pulang. Berarti dengan majelis hakim memvonis 4 tahun itu gimana Bang? Artinya ada kesalahan atau enggak sih Bang? Kalau ada kesalahan, kita harus hormati itu. Tetapi kan ada lagi upaya hukum, namanya upaya hukum banding ke pengadilan tinggi untuk diuji lagi vonis hakim tersebut. Gitu. Ketika nanti PH-nya ini kita mengajukan banding sebelum 14 hari, artinya nanti pengadilan tinggi akan memproses lagi terkait dengan upaya banding tersebut. Kalau memang dari pengadilan tinggi melihat bahwa ternyata tidak ada unsur pemerasan, unsur TPPU, unsur pengancaman, ya yang terbukti hanya ITE, ya pasti kita bisa langsung pulang. Berarti Bang, tapi kalau bisa ternyata berani itu kan banyak yang berani juga bisa lebih tinggi ancamannya dari sebelumnya. Kalau memang terbukti ada sesuatu yang gimana Bang? Benar apa? Kalau kita tidak bisa memprediksi tinggi atau tidak, tapi selama saya lihat bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sebenarnya udah benar.
bahwa selama ini saya sudah ngomong dari awal kasus ini, kalau bicara tentang pemerasan, bicara tentang pengancaman TPPU itu memang tidak ada. Kenapa saya bilang tidak? Saya ini pengacara Dr. Oki, di mana semua bukti percakapan antara RG sama Dr. Oki itu kan saya tahu semua. Bahkan dia berkali-kali menghubungi Dr. Oki, berkali dan berulang kali untuk bertemu sama Nikita. Bahkan Nikita tidak mau ketemu loh. Maka disambungkan dengan mail. Walaupun selanjutnya transaksi itu tidak dilibatkan Dr. Oki, tidak disampaikan, diketahui dan lain sebagainya. Artinya ada kesepakatan dilakukan pekerjaan. Kalau memang kita tidak lakukan pekerjaan itu harusnya kan kena mau prestasi, cedera janji. Itu larinya ke keperdataan, bukan lari ke pidana. Makanya saya bilang uji dulu di pengadilan tinggi. Yang diputuskan oleh majelis hakim itu PN Selatan itu udah baik. Tapi perlu diuji lagi di pengadilan tinggi. Kalau memang di pengadilan tinggi diuji ternyata pasal pemerasan juga tidak terbukti, ya larinya ke hanya ITE, dan ITE bisa langsung pulang kalau Nikitanya udah ditahan hampir setahun. Nah, tapi kan banyak setelah vonis itu terbit, banyak netizen atau buzzer lah bisa dikatakan itu, banyak yang mengatakan kalau ini tidak pemerasan, tapi kan jelas ada pemerasan. Hakim mengatakan ada lakukan pemerasan melalui elektronik lah, kurang lebih seperti itu. Tapi gimana nih Bang, polemik ini kan muncul lagi nih setelah vonis. Kalau publik, masyarakat kita ini kan mau bicara apa di media sosial kan haknya dia. Tapi kita kembali lagi, kami ini kan praktisi hukum, kami berbicara berdasarkan hukum. Artinya harus ada putusan pengadilan berikutnya lagi kalau memang ada banding. Kalau ketika banding itu diuji putusan pengadilan yang kemarin di PN Selatan dan ternyata memang pemerasan tidak terbukti, maka saya kembali lagi. Saya dari awal kasus di kita sudah sampaikan bahwa itu akan terbukti. Larinya ke keperdataan, dan waktu ahli menyatakan juga hal yang sama kan. Kenapa saya sampaikan itu? Saya yakin saya sampaikan itu karena saya tahu bukti percakapannya RG sama Dr. Oki untuk bertemu sama kita suatu pekerjaan namanya endorsement. Nah, kalau suatu pekerjaan tawar-menawar angka 5M sampai akhirnya diturunkan RG jadi 4 miliar, itu apa namanya? Apa pemerasan, pengancaman, TPPU? Bahkan hakim bilang apa? Uang itu tidak ada TPPU karena terang beneran dia mau pakai beli rumah kan. Jadi biarkan diuji dulu lah. Kalau menurut saya ini putusan sudah menarik, tinggal diuji lagi di PT. Nanti PT menguji kalau ternyata apa yang saya sampaikan itu benar, itulah fakta bahwa yang terbukti hanya ITE. Kalau ITE saya yakin itu terbukti. Tapi Bang, banyak berarti kan dugaan-dugaan jaksa atau hakim melakukan penyuapan itu dibantahkan oleh hakim yang memvonis sedikit 4 tahun dari tuntutan jaksa dong. Kan jauh sekali nih. Sesuai berarti kan? Kalau masyarakat Indonesia kan sukanya kan seuzon itu. Ini suap lah, ada. Kalau saya lihat dari awal perkara ini kita itu kan live. Tidak akan ada yang berani soal-soal. Dan saya yakin bahwa putusan itu murni. Dari hasil hakim memimpin persidangan, bahwa dari saksi yang dihadirkan, dari ahli yang dihadirkan di kita berjari, dari bukti-bukti yang dihadirkan di kita berjari, meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana terkait dengan TPPU, terkait dengan pengancaman itu tidak terbukti. Tapi ditambah lagi kalau menurut saya, pemerasannya juga tidak terbukti. Itu dia. Sebenarnya dengan pusat pemerasan itu nggak ada. Karena apa? RG yang berkali-kali menghubungi Dr. Oki untuk bertemu sama kita. Bagaimana itu namanya pemerasan? Kan semuanya disampaikan Dr. Oki sama Dr. Semira, itulah saksi kunci yang kita buat sebenarnya kasus ini. Saksi kunci. Dan itu sudah mereka nyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya pemerasan. Komunikasinya ada kok. Jadi kalau bilang ada pengancaman, ada pemerasan, ada TPPU, di mana? Faktanya kan hakim sudah menyingkirkan 2 pasal. Tinggal pemerasan sama pasal ITE. Kalau menurut saya, pemerasan juga harus disingkirkan. 1 pasal saja yang berlaku buat kita, yaitu pasal ITE. Dan itu ancaman hukuman di bawah 4 tahun. Dengan vonis biasanya kan 8 bulan setahun. Ya sudah, dengan tahanan di kita bisa langsung pulang. Cukup. Oke Bang.